Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bersyukur kepada Allah pada hari ini kita kembali bertemu di dalam Zoom meeting ini, di mana kita rutin spesial sharing atau spesial Ramadan ya, sharing spesial Ramadan di mana setiap hari insya Allah yang kita bisa panggil narasumber yang luar biasa. Alhamdulillah bisa beberapa orang yang sudah hadir bersama kita, dan hari ini khusus saya mengundang ya, ini salah satu narasumber yang luar biasa, seorang coach ya, bahkan beliau ini profesional bisnis coach yang telah banyak membantu coaching pebisnis yang ada di ya, beberapa kota. Masya Allah ya, Alhamdulillah di sini Coach Ihsan. Nah, beliau hadir bersama kita untuk berbagi. Nah, bagi teman-teman di sini sepertinya masih banyak yang dalam perjalanan atau mungkin belum bisa masuk, ya semoga dimudahkan urusannya, semoga bisa bergabung bersama kita. Karena biasanya memang masuk itu lewat 40-an coach ya. Jadi biasanya memang molor-molor itu yang masih menjadi identitas diri yang perlu dirubah ini sepertinya. Ya, karena kita sering ya, karena mungkin kurangnya disiplin atau kurangnya menghargai waktu, sehingga ketika diminta waktu, kalau dibilang jam 7, maka mulainya jam 7.30. Dibuat jam 16.30, mulainya 6.17, 16.45 itu. Nah, ini yang harus dibiasakan. Jadi kita tetap buka tadi ya, walaupun mohon maaf agak telat dikit karena masih memanggil ya teman-teman yang masih di Zoom. Ya Alhamdulillah kita kalau di grup sudah ada ratusan orang, yang mana grup ini terbagi, kemarin ditanya Coach Ihsan juga, apakah audiensnya ini dari mana saja. Nah Alhamdulillah kalau teman-teman yang pernah bergabung di sharing-sharing saya, itu para pebisnis ada, ya karyawan juga ada, pelajar juga ada. Nah ini yang hadir hari ini semoga mendapatkan manfaat ya, baik itu pebisnisnya dari segi karyawannya, dari segi pelajarnya, karena yang akan dibawakan oleh Coach Ihsan ini suatu hal yang sebenarnya ada pada diri kita, umum ya, dan itu bisa berbentuk ya atau berbuah hasilnya manfaatnya nanti bukan hanya ke bisnis kita ya, kalau Coach Ihsan kebetulan memang profesional bisnis coach ya, tapi juga bisa ke kehidupan kita teman-teman. Nah beruntung teman-teman yang sudah hadir ya di sini alhamdulillah. Nah ini orang-orang mantap juga yang hadir ya, Kang Adit ya, alhamdulillah sudah hadir ya, Pak Juli, Pak Dedi, dan jadi kita mengenal diri kita dulu nih, identitas diri kita harus kita dapatkan, jangan sampai kita ya, bahkan yang lebih parah itu saya jumpai kalau teman-teman itu ngecap ya, membuat merek atau brand sendiri atau mengecap diri sendiri itu yang menjadi identitas yang buruk. Nah, kalau kita bilang identitas yang negatif, jangan sampai itu terjadi pada diri kita. Nah, bagaimana kita ya untuk ini agar bisa mendapatkan identitas diri yang sebenarnya, maka teman-teman akan diberikan oleh Coach Ihsan nantinya. Alhamdulillah di sini Coach Ihsan sudah hadir bersama kita, Masya Allah ini luar biasa ya. Kita diberikan kesempatan untuk berbagi di sharing spesial Ramadan. Dan Alhamdulillah ini saya berikan memang rutin setiap Ramadan insya Allah. Namun memang harinya kalau tidak berbenturan dengan hal-hal yang urgent, ya kayak kemarin ada acara misalnya ya, dan besok itu juga ada berbuka puasa diundang juga ke sana. Nah, namun tidak bisa. Namun insya Allah ada saja jadwalnya yang akan kita berikan. Nah contoh ya kemarin sempat Mas Sabtuari Sugiarto, mungkin teman-teman kenal, bestsellernya buku Kembali ke Titik Nol, beliau juga siap untuk berbagi bersama kita. Hanya ternyata waktunya yang belum siap, belum bisa di Ramadan ini, waktunya tidak ada ya, menjelang akhirnya. Nah, mungkin nanti setelah Ramadan baru ada katanya. Nah, jadi kita tetap akan ada berbagi insya Allah. Dan nanti juga di hari besok Jumat, Sabtu. Nah itu teman-teman juga akan saya mengundang salah satu pemateri dari Jakarta juga. Ini Coach Ihsan di orang Jakarta nih sekarang ya, dari Jakarta. Ya, Medan, Jakarta, Masya Allah ini luar biasa perjalanannya. Nah kalau hari Jumat nanti juga ada ya. Nah kemarin juga dari Jakarta ada, dari Medan ada. Nah teman-teman yang sudah hadir ya semoga mendapatkan manfaatnya. Nah saya biasanya memang akan membuka sampai lewat 45, Coach. Jadi sambil menunggu pembicara, menunggu peserta, ya pembicaranya malah sudah ada ya. Nah teman-teman boleh memperkenalkan diri, absen dulu mungkin dari mana, kemudian juga boleh sedikit say hello juga nggak apa-apa ya. Nah cuman saya sambil apa ya,
memberikanlah sedikit terkait dengan apa yang Coach Isan sampaikan ini. Makanya sangat beruntung teman-teman, kenapa hadir di sini, insya Allah akan memberikan manfaat buat diri kita, ya, dalam kehidupan kita, dalam kita sebagai pelajar, dalam kita sebagai karyawan, dalam kita sebagai pebisnis, insya Allah dapat. Nah ini makanya Coach Isan nanya kemarin, apa nih temanya? Siapa audiensnya? Berhubung karena umum, maka kita buka tentang umum juga yang bisa juga kepada bisnis ya tentunya. Nah sekarang gini teman-teman, mungkin di antara kita yang hadir di sini nih, pernah nggak merasa tersesat di tengah kehidupannya, mungkin dalam bisnisnya terpuruk ya, jatuh, mungkin kayak saya dulu, saya berteman lama ya sama Coach Isan ini, saya ingat betul itu 10 tahun yang lalu, itu kami ya, membuka usaha itu bersama, saya itu di Jalan Mukhtar Basri, UMSU. Nah beliau juga di depan, pas di depan usaha saya ya, Masya Allah. Nah itu mungkin usaha yang luar biasa ya, itu satu-satunya di Indonesia itu saya ingat ya, Coach Isan membuat. Nah, kemudian itulah begitu lamanya, alhamdulillah memang sudah lama, dan Coach Isan ternyata meneruskan posisinya dengan sebagai orang yang bisa bermanfaat buat orang lain, menjadi coach ya. Nah, bahkan profesional bisnis coach saat ini. Nah, ini yang akan membantu kita dalam kehidupan kita. Nah, bagaimana kita menyikapi kehidupan kita ketika ada masalah. Nah, terkadang kita ketika ada masalah, kita bingung nih bahwa bagaimana. Bahkan kita, waduh kayaknya aku nih memang nggak sanggup, memang aku nggak bisa. Nah, terakhir kita membuat identitas diri kita yang salah. Nah, kita harus tahu teman-teman, pemahaman yang lebih dalam tentang siapa saya. Nah, itu harus kita bisa dapatkan. Ya, siapa saya sebenarnya dan bagaimana saya untuk dapat menguatkan peran saya di dalam kehidupan ini. Ya. Nah, kalau teman-teman pebisnis di sini yang hadir, bagaimana ini bisa menguatkan saya dalam bisnis saya. Nah, itu harus dapat. Nah, insya Allah jawabannya nanti ada di sharing ini ya. Walau memang sebentar, nggak apa-apa. Insya Allah tetap akan mendapatkan manfaatnya. Ya, insya Allah coach kita yang luar biasa, ya seorang profesional bisnis coach siap bersama kita lebih kurang ya sampai jam 17.30 nanti. Insya Allah dalam teman-teman, dalam sesi ini kita akan menjelajahi pentingnya mengenal diri sendiri ya dalam kehidupan ini, bahkan dalam konteks bisnis. Nah, kebetulan yang hadir sini profesional bisnis coach ya, bagaimana kita. Nah, di sini juga akan dibahas nanti bagaimana pemahaman yang kuat tentang identitas diri kita, teman-teman. Ya, karena identitas diri ini dapat menjadi kunci ya, kunci untuk apa? Untuk mencapai kesuksesan dalam karir dan juga dalam bisnis kita. Nah, itulah mungkin informasi buat teman-teman. Nah, ini teman-teman masih ada keluar masuk ya. Wah, semoga ini yang keluar masuk bisa masuk terus ya. Baik, saya karena hari ini banyak yang memang kita dibantu ya dengan adanya teknologi, bisa dari mana saja nih, dan juga bisa menjangkau seluruh daerah, bahkan seluruh kota, bahkan negara ya. Nah, namun memang satu hal yang kita doakan, yaitu jaringannya semoga semuanya baik-baik saja, tidak terputus. Nih banyak yang keluar masuk, sepertinya jaringan atau apa, nggak tahu nih ya. Ini keluar masuk ya. Oke, semoga yang bertahan ya dapatkan manfaatnya, dan teman-teman masih ada waktu. Ya, silakan diundang teman-temannya yang lain, silakan posting yang teman-teman dapatkan di Japrian tadi atau di grup, kasihkan ke temannya. Agar apa? Mereka juga mendapatkan manfaat dari kegiatan kita sharing pada hari ini. Oke, teman-teman, bisa ya? Nah, sambil mendengarkan Coach Isan, silakan juga teman-teman melakukan sharing atau bagikan link yang sudah teman-teman dapatkan agar mereka juga join bersama kita. Karena biasanya sampai 20-an orang, ya belasan orang, alhamdulillah bisa hadir. Ini semoga nanti bisa menyusul yang lainnya. Baik, itu saja barangkali untuk pembuka dari saya, dan bagaimana mengenal identitas diri berikutnya akan disampaikan oleh Coach Isan yang luar biasa sudah hadir bersama kita. Nah, kita sapa dulu ya tentunya Coach Isan yang sudah hadir. Assalamualaikum Coach Isan. Waalaikumsalam. Oke. Kedengaran suaranya? Alhamdulillah kedengaran. Alhamdulillah, luar Ya. biasa nih. Oke, Selamat mungkin kabar. sementara masih ini dulu nggak apa-apa ya, karena ini Mm-mm. kita kan umum ya, memang tidak ada komunitas khusus, tapi umum, dan inilah yang sementara bisa hadir, dan insya Allah nanti mereka ini mendapatkan manfaat yang penting, dan semoga teman-teman juga bisa membagikan ilmunya ya. Barangkali itu mungkin ya teman-teman, kita langsung saja kita serahkan waktu tepatnya kepada Coach Isan untuk bisa memberikan materinya. Kepada Coach Isan kami persilakan. Silakan Ya, Coach. terima kasih Coach Rahmat sudah memberikan kesempatan ya kepada saya. Dan memang kalau ditanya ke saya, salah satu orang yang sukses itu
Eee, ya saya mungkin akan menyebut satu ya itu, Coach Rahmat ya. Kenapa sukses? Karena beliau ini suka proses ya, suka, prosesnya, proses apa aja itu? Diawali dengan berpikir nih. Beliau berpikir, sudah, melebihi atau melampaui orang pada yang kebanyakan ya saat itu beliau bekerja jadi profesional, tapi sudah mau mulai bisnis saat itu ya di awal-awal. Nah kemudian, bertindak. Nah bukannya berpikir tapi bertindak gitu ya, sampai kita ketemu, di bidang usaha ya dan komunitas yang sama waktu itu. Yang kedua, beliau habit-nya luar biasa. Nah, ini udah konsisten nih dijalankan. Ya, dari tahun lalu atau tahun sebelumnya ya? Sepertinya udah bertahun-tahun ini ya, 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 sharing. alhamdulillah, Coach. Membiasakan untuk berbagi. Nah, ini luar biasa teman-teman. Nah, ini contoh yang teman-teman bisa tiru gitu ya. Memiliki habit sukses itu ya nggak lain nggak bukan konsistensi dan komitmen gitu ya. Anda perlu, membuat suatu komitmen dan konsistensi yang tinggi gitu ya. Yang selanjutnya adalah efektif gitu ya. Nah, kita bisa mencapai, efektivitas apapun itu, tindakan kita mencapai hasil kalau kita menganalisanya ya, setelah melakukan tentunya tadi ya, menganalisa, mensintesa, ya berdiskusi, ada coach, ada mungkin mentor, ada teman diskusi gitu ya, sehingga akhirnya kita bisa connecting the dots ya istilahnya itu saya pinjam dari istilahnya Steve Jobs gitu ya, connecting the dots maksudnya menghubungkan titik-titik, kejadian atau pembelajaran pengalaman di masa lalu baik diri kita maupun orang lain. Nah, ini luar biasa. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman yang luar biasa. Izinkan saya berbagi gitu ya, materi yang sebenarnya ini basic banget. Ini materi yang sangat-sangat ini ya materi yang dari dulu tuh buat saya wow gitu ya. Artinya wow itu apa Coach gitu ya. Wow itu adalah, ketika saya ditanya dengan, pertanyaan-pertanyaan termasuk bertanya tentang identitas. Nah di situ saya baru menyadari betapa kuatnya ya, identitas mempengaruhi karakter kita dan perilaku kita ya. Sehingga saya pivoting ya, istilah pivoting tuh dalam usaha, istilah kerennya itu pivoting kita, eee ber apa ya, berinovasi atau berubah ya, merubah karir dari yang tadinya, dulu sebelum berbisnis itu saya juga karyawan gitu ya, kemudian, terjun bebas menjadi pebisnis ya kan, jatuh bangun dan akhirnya mempelajari bisnis, sehingga akhirnya mengetahui nih, ada hal yang perlu dipahami, sebelum kita berbisnis ya, sebaiknya ya. Bagi yang sudah terlanjur berbisnis, Coach, gimana ya? Nggak apa-apa, ada Coach ya untuk teman diskusi. Ya, saya mulai ini sharing bersama, saya ya, Coach Ihsan, judulnya mengenal identitas diri. Ya, pentingnya mengenal diri sendiri dalam konteks bisnis. Nah, kenapa dalam konteks bisnis? Karena ya itu bidangnya saya gitu ya, bidangnya saya, kemarin sudah ditawarkan atau ditanyakan nama, Coach Rahmat, eee coba, yang umum gimana? Apa yang umum ya? Ya udah akhirnya saya kembali lagi merefleksi, oh ya ini nih materi yang penting ya, sederhana tapi penting. Oke, ini juga tadi seperti Pak Rahmat bilang, juga bisa kita, cermati ya dalam kehidupan kita gitu ya. Karena, bisnis maupun karir yang kita sedang jalani itu, perlu diri kita yang, jelas gitu, karakter identitas kita yang jelas gitu ya. Baik, langsung saja nih saya perkenalkan diri, tadi udah diperkenalkan juga. Saya 10 tahun aktif di korporasi nasional, 5 tahun berpengalaman memiliki bisnis kemitraan, tadi sempat disinggung oleh, Coach Rahmat dan 2013 itu sempat diberi amanah sebagai ketua TDA, ya awalnya TDA Medan dan akhirnya, Sumbagut, kemudian, saya 7 tahun berpengalaman mendampingi belasan korporasi. Nah, di situ saya di tengah-tengah tuh ada saya mengambil, sertifikasi coaching dan, mempelajarinya ya karena banyak, mungkin para coach yang mungkin bukan fokus atau concern ke orang lain, tapi untuk, pribadi ataupun bisnisnya mungkin ya. Nah, tapi saya ya udah
gimana caranya bantu banyak orang lain, khususnya para pebisnis ya, dan pemimpin gitu ya. Sehingga ada belasan korporasi, ada puluhan business owners ya dengan metodologi coaching pastinya. Dan seperti ini ya, saya juga sebelumnya sering ya diminta untuk berbagi atau memberi pelatihan kepada ratusan UMKM. Ya, saya nggak tahu ratusan ribuan, saya nggak pernah hitung, tapi kayak sepertinya udah mencapai ratusan lah ya materinya gitu ya. Dan saya antusias di bidang business building proses ya. Business building proses itu ya bagaimana nanti Bapak Ibu yang tertarik menjadi pebisnis atau sudah berbisnis ingin membuat bisnisnya tersistemasi, maka perlu adanya eee, kriteria bisnis yang ideal. Apa aja kriteria bisnis ideal? Yang pertama terarah, terkontrol, terstruktur, terukur, tersistem, terintegrasi, dan konsisten. Nah, itu hal-hal yang saya seneng banget gitu ya. Dan juga tentu, bagaimana membangun tim sukses ya. Tim sukses itu suka proses ya, yang mendukung si bisnis itu juga ya, dan owner ya. Jadi sebagai business coach, saya percaya semua hasil yang diinginkan bisa dicapai melalui proses yang perlu kita sukai, teman-teman. Oke, kita lanjut. Konten atau, materi yang kita bagikan hari ini ya, eee ada membahas hal-hal sebagai berikut ya. Ada who am I gitu, yang pertama who am I, yang kedua miskonsepsi tentang identitas diri. Ya mungkin ya teman-teman, sudah, pernah tahu atau merasakan gitu ya, nanti kita bisa coba, kaji gitu ya. Kemudian ada yang ketiga, potensi dan dampak ketika individu tidak mengenal identitas diri. Nah, ini potensi atau dampaknya apa gitu ya. Yang keempat, mengapa perlu mengenal identitas diri. Dan yang kelima, tips menemukan identitas diri. Oke, kita langsung saja. Who am I? Who am I? Siapakah saya? Lah, kok saya ini kan ya, ya saya ini ihsan gitu, ternyata nggak sesederhana itu teman-teman. Kalau, teman-teman ya Bapak Ibu sekalian ingin, eee, cemerlang gitu ya, cemerlang dalam arti apa? Dalam aspek kehidupan yang, teman-teman atau Bapak Ibu di sini, ingin capai ya, atau perlu dicapai ya. Karena kita hidup ya, menjalani berbagai aspek kehidupan dan peran yang, perlu kita penuhi gitu ya. Apapun, kebutuhannya ya, keperluannya. Nah, ini konsep tentang identitas diri yang mengacu pada pemahaman individu tentang siapa kita, siapa, mereka, bagaimana, orang lain atau kita itu melihat diri kita sendiri, bagaimana, kita ingin dilihat orang lain. Nah, itu juga, bagian dari konsep tentang identitas diri. Nah, identitas diri pondasi dari karakter yang kemudian dilengkapi dengan nilai-nilai, keyakinan, minat, hubungan sosial, peran dalam masyarakat, dan pengalaman hidup. Jadi, siapakah Anda? Silakan ketik di kolom chat, coba sambil perkenalan diri. Mana tahu nanti ada yang masih jomblo, ketemu ketemu calon ininya ya, atau yang pebisnis gitu ya, ketemu jodoh ininya, jodoh partner bisnisnya gitu ya. Oke, kita masuk ke miskonsepsi tentang identitas diri. Nah, bisa terjadi ya miskonsepsi ini ketika seseorang memiliki pemahaman yang salah atau terdistorsi tentang siapa, mereka sebenarnya. Ya, saya pakai kata mereka ya biar, kita bisa fokus kepada melihat ya seseorang atau individu. Nah, ini bisa jadi disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk pengaruh lingkungan, pengalaman hidup tadi yang seperti saya sampaikan, ada norma sosial, persepsi diri, ya, persepsi diri yang terlalu berlebihan atau bahkan yang tadi disampaikan tidak baik malah tidak sehat gitu ya. Ini hati-hati. Jadi saya sebagai seorang coach mengenal identitas diri itu adalah salah satu aspek ya, aspek yang penting dalam proses pengembangan diri seseorang. Beberapa miskonsepsi umum terkait mengenal identitas diri salah satunya adalah Eee, identitas diri itu katanya sesuatu yang tetap, tidak berubah sepanjang hidup. No no no, enggak ya. Jadi kenyataannya identitas diri itu dapat berkembang dan dapat berubah ya. Ketika Anda ingin atau perlu mencapai sesuatu ya, prestasi tertentu
tertentu atau keberhasilan gitu ya, kesuksesan gitu ya. Dan, ketika Anda mencari siapa diri Anda, seiring waktu dan disertai dengan pengalaman hidup, refleksi dan lain sebagainya itu akan menemukan, suatu identitas diri yang unik gitu ya. Nah, ini, hal yang sifatnya semacam abstrak tapi bisa, ini karena dekat ya, karena dekat karena di dalam diri kita gitu ya. Misalnya seseorang ya, mungkin teman Anda, Bapak Ibu gitu ya, berpikir bahwa identitas mereka sepenuhnya ditentukan oleh pekerjaan atau posisi mereka dalam masyarakat. Nah, ini nih, eee, ada nggak yang begitu ya? Ya pokoknya kalau saya misalnya bilang apa ya, misalnya ya saya ambil contoh profesi sebagai polisi katakanlah gitu ya. Nah nah nanti setelah pensiun dari polisi apa bilangnya gitu ya. Nah, ini khawatirnya di masa lanjut usia gitu ya, saat nanti lanjut usia udah pensiun, udah nggak punya pangkat posisi lagi gitu ya. Nah, ini akan menjadi, ketidaksiapan mental ya menghadapi kenyataan bahwa, "Ah, aku udah nggak bekerja lagi, tidak sebagai polisi lagi, sudah tidak mungkin ya, tidak tidak, dihormati lagi," gitu ya misalnya gitu ya. Atau keluarga juga udah ini, atau kemampuan saya, kekuatan saya sudah tidak seperti dulu lagi. Akhirnya mengalami kesehatan mental yang menurun gitu ya teman-teman ya. Nah ini beresiko, berbahaya ya bagi kesehatan kita. Oke. Nah identitas ini sering juga, dikatakan, "Oh, mana identitasmu?" Oh, dikeluarin kartu tanda penduduk gitu ya. Nah, nanti saya akan jelaskan nih bahwa, KTP atau KK itu cuma, identitas yang sifatnya administratif ya, gitu ya. Nah, sementara yang kita bahas di sini adalah identitas yang substansial ya, gitu ya, yang lebih dalam dari, itu ya, bagaimana teman-teman bisa memiliki cara pandang, pola pikir dan perilaku yang efektif untuk tujuan teman-teman gitu ya. Potensi dan dampak ketika individu tidak mengenal identitas diri mereka. Nah, yang pertama mereka cemas, ya, dihantui ketidakpastian ya. Jadi ketika kita tidak mengenal identitas diri, bisa menyebabkan kecemasan dan ketidakpastian ya tentang siapa diri kita sebenarnya. Apa yang kita inginkan dalam hidup? Bagaimana kita ingin dilihat orang lain? Nah, ini udah galau gitu ya. Nah, ini, membawa Bapak Ibu ya yang merasakan, kegalauan seperti itu bisa jadi sulit ngambil keputusan ya. Perasaan nggak puas dengan diri sendiri ya, ketidakmampuan dalam membangun hubungan kepada bahkan pada keluarga loh ya. Nah, ini udah nikah sama pasangan, ada anak, itu kadang suka susah komunikasinya, ya karena, tidak tidak benar-benar memahami ya, apa identitas yang saat ini dia jalankan. Bisa jadi nih, ya, pasangan yang menikah, karena mau menikah aja gitu. Ketika sudah jadi bapak gitu ya, nah perilakunya tidak seperti seorang bapak gitu ya misalnya ya. Nah, jadi, banyak anak-anak yang akhirnya, mengalami, eee, katanya pengalaman yang tidak baik ya di masa kecilnya ya, punya masalah mental gitu ya. Kata anak-anak sekarang tuh kan suka tuh begitu. Bahkan yang lebih parah ada seorang bapak ya yang sudah cerai nih ya sama istrinya, pasangannya. Nah, anaknya itu dititipin karena sudah bersepakat, eee bisa merawat lah bergantian anaknya gitu ya. Akhirnya begitu dititipin ke si bapak gitu ya, anaknya malah diperkosa gitu. Nah ini kan, eee, me membuktikan kalau, siapa saja bisa terserang ya, penyakit-penyakit yang akhirnya memiliki kerusakan mental karena tidak mengenal atau tidak jelas dengan identitasnya gitu ya. Nah ini kita belum membahas tentang nilai-nilai agama dan keyakinan dan lain-lain. Oke, kita lanjut. Nah ini, peran identitas diri. Secara administratif, iya, ya, di KTP gitu ya, ada gitu ya. Kemudian, ada yang bilang gini, identitas itu ya bagaimana individu maupun orang lain mengenal mereka dari wilayah, ya wilayah tertentu, negara tertentu, suku tertentu, agama,
atau atribut yang tertempel di diri kita. Misalnya profesi seperti yang saya sebutkan tadi, posisi, dan juga ukuran materi. Nah, ini misalnya nih, oh dia kaya, si anu miskin, nah bla bla bla. Dan itu yang menjadi bukan peran identitas yang sesungguhnya. Jadi peran identitas dari sisi yang sesungguhnya atau sisi substansial lebih dalam dari itu. Apalagi dalam waktu jangka panjang ya menuju karir maupun bisnis yang Anda inginkan, ini sangat penting sekali teman-teman. Ya. Peran identitas diri itu bisa teman-teman gunakan ya atau dapat manfaatnya dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Jadi temukan identitas Bapak Ibu ya teman-teman sekalian karena ini mempengaruhi apa yang Anda akan dapatkan di depan. Coach, ada yang bilang mungkin ya, kan apa yang akan kita dapat udah ditentukan. Nah, ini kita bicara di ranah ikhtiar kita, di ranah sebab, di ranah, nasib, ya, begitu ya. Karena Allah sendiri tidak merubah nasib suatu kaum, kecuali kaum itu sendiri. Nah, ini yang kita, diberikan kekuasaan untuk memilih, ya. Identitas apa yang fit untuk kita, bagi kita, dalam mencapai tujuan, kita yang mulia, begitu ya. Oke. Mengenal identitas diri adalah proses yang penting, teman-teman, ya, dan fundamental banget bagi perkembangan pribadi seseorang. Dalam konteks pribadi maupun bisnis, identitas diri menemukannya adalah dengan bertanya, Anda perlu menjadi orang yang seperti apa? Kemudian perlu melakukan apa saja? Sehingga hasil yang Anda percaya dapat Anda peroleh, baik pribadi ataupun bisnis, itu bisa semakin dekat dan bisa semakin mudah dicapai, ya. Nah, ini di gambar-gambar ini ya foto-foto saya bersama klien ya. Jadi kalau private coaching ini belum semua klien yang dicantumkan karena belum tentu saya bisa sempat berfoto gitu sama klien-klien. Nah, karena ini private coaching, mereka sebagai pemimpin yang saya coach ya, baik mereka itu sebagian besar di sini ada yang punya klinik, ada yang punya percetakan, ada yang punya distribusi apa namanya kalau di Medan itu galon ya bilangnya ya. Tutup galon ada ya, punya pabrik, ada yang usahanya kue, ada yang apa namanya penjahit untuk para ibu-ibu pejabat gitu ya. Nah, ini memerlukan seorang coach untuk mereka mengenali lebih dalam identitas mereka sehingga kemudian mereka mudah untuk membangun bisnis mereka atau karir di bisnis mereka. Mengapa perlu seorang coach? Ya, pemimpin bisnis yang kuat berorientasi pada tujuan mereka. Sebagai coach, saya men-challenge dan mendampingi para leader maupun pebisnis dalam mengembangkan rencana dan tindakan yang tadi terarah, terkontrol, terstruktur, tersistem, terukur, terintegrasi dan konsisten. Nah, tentu dalam implementasi rencana tindakan yang mereka perlu lakukan ya sebagai leader tadi di perusahaan atau sebagai pebisnis diperlukan visi ya, visi perusahaan, visi pribadi. Nah, itu menjadi tujuan Bapak Ibu. Nah, apakah saya kalau bukan pebisnis perlu sebuah visi? Ya, tentu perlu. Ya, visi diri kita perlu. Kita mau kemana? Gitu ya. Dari mana kita berasal? Ya. Kemana kita akan menuju? Gitu kan. Apa yang kita lakukan di muka bumi ini gitu ya, sebagai misi untuk mencapai apa yang menjadi tujuan kita itu perlu. Nah, kalau tadi foto-foto yang tadi ditampilkan gitu ya sebagai leader, kenapa mereka perlu seorang coach ya? Nah, disinilah saya sebagai coach itu membuka ya, menggunakan Johari Window ya, metodologi Johari Window. Ketika kita bercerita ya kepada seseorang yang kompeten di bidangnya, ya khususnya seorang coach, maka kita menceritakan hal-hal yang penting sehingga itu menjadi open area karena kita tahu, orang lain tahu. Kalau hidden area, kita tahu, orang lain nggak tahu. Nah, yang di kotak kuning di open area adalah area yang
kita sudah menceritakan kepada seorang coach, ya, agar coach tahu apa yang kita tahu, ya. Oke, selanjutnya ketika terjadi diskusi, terjadi, pertanyaan-pertanyaan ya dari seorang coach yang powerful gitu ya. Nah, bisa jadi seorang coach itu menemukan blind spot atau titik butanya kita, ya dalam hal ini, pebisnis atau leader gitu ya, yang akhirnya ketika divalidasi, "Oh iya, di sinilah yang saya nggak tahu, di sini saya nggak paham. Oh ternyata ini yang kurang." Nah itu bisa jadi adalah blind spot-nya Bapak Ibu sekalian ya, apapun siapapun itu ya, bisa jadi pebisnis, bisa jadi karyawan, bisa jadi siapapun ya yang di-coach, menemukan blind spot atau titik buta mereka, ya. Nah yang unknown apa Coach? Yang unknown adalah kita nggak tahu ya, orang lain juga nggak tahu gitu. Jadi, metode Johari Window ini yang dipakai oleh saya ketika, menggali ya, apa yang menjadi tujuan, tantangan hambatan, atau sebuah, motivasi seseorang, tujuan tadi saya sampaikan tujuan dan apa sih yang menghambat mereka gitu ya. Oke, kita masuk ke praktek, ini langsung praktek nih Coach Rahmat. Silakan Bapak Ibu yang punya, alat tulis ya dikeluarkan, apakah itu mau pakai, apa namanya, pensil, pulpen, pakai kertas, mau pakai iPad, ya tab, silakan ya. Saya akan berbagi tips menemukan identitas diri. Saya pakai konsep ya be, do, have ya. Nah, ini be, do, have. Silakan teman-teman di dalam kertasnya ya, di kertasnya itu dibuat garis gitu ya. Buat tabel ada 3 garis tuh, jadi tabel ya. Yang pertama, be ya, kolom be, yang kedua kolom do, yang ketiga kolom have. Ya, teman-teman silakan perlu untuk memikirkan have apa. Ya, have adalah saya perlu mendapatkan apa dalam kehidupan ini, ya. Nah, ini langsung praktek ini ya. Biasa ini materinya workshop ini ya. Tapi nggak apa-apa biar dapat gambaran, karena teman-teman kalau sudah tadi mendengar banyak tentang konsep identitas, nah terus gimana Coach tipsnya? Nah, silakan tulis ya di kolom have, apa yang teman-teman perlu dapatkan, apa yang teman-teman sudah inginkan, ya. Namun belum tercapai, silakan ditulis di yang hijau dulu, ya, di kolom yang, paling kanan gitu ya. Setelah menuliskan kolom have, saya mau ini, misalnya saya, nggak kasih contohnya ya, mungkin kalau menarik ini kita bisa interaktif nih, Coach Rahmat, mungkin bisa share nih di have-nya, di bisnisnya Coach Rahmat ini banyak nih bisnisnya, ada yang tour travel gitu ya, ada yang trainer. Siap, siap. Ya, Jadi ini kalau kita rekam dan publish di ini, di YouTube, nah ini bisa jadi ajang promosi juga gitu ya. ya, mantap. Ya, Silakan dalam Coach bisnis, Ahmad, Coach, ya, dalam boleh bisnis. Ya, difasilitasi. Have kalau di bidang have-nya bisnis. kalau dalam bisnis, so, contoh travel, umroh aja, tentulah jamaah yang banyak. Oke. Kemudian apa lagi? Jamaah ya, kalau untuk umroh itu yang pasti jamaah ya nomor satu. Terus apalagi ya? Untuk bisnis yang lain. Keuntungan yang signifikan, Oh, karena keuntungan yang biasanya signifikan. kalau kalau kelolanya kurang pas itu jadi marginnya nggak banyak gitu ya. Profitnya ya Perlu berarti nggak ya. profitnya? Ya perlulah, perlu itu Oke. tentu perlu. Itu ada yang menulis di apa di chat kebahagiaan jawabannya. Oke, nanti kita bisa oke, Pak Deddy ya, kebahagiaan ya. Nah, oke, sebelum lanjut ke Coach Rahmat, ya, tadi Pak Deddy kalau tulisnya have-nya atau perlu dapatkan kebahagiaan, maka perlu klarifikasi atau dijabarkan lagi, bahagia itu apa, gitu ya. Bahagia saat kita dapat apa. Jadi benar-benar, dijelaskan gitu ya, apa sih, spesifik tentang kebahagiaan itu apa? Saat saat kita mendapatkan apa? Begitu. Tadi contohnya dari Coach Rahmat tuh ada tur, umrohnya tuh tadi ya, jemaah yang banyak gitu Ya, ya. Nah, kalau betul. bisa nanti angkanya
boleh ada, boleh Signifikan enggak ya. lah. Ya. Oke. Kemudian profit yang signifikan gitu ya. Ya, Wah. betul. Kemudian apalagi sistem bisnisnya yang amanah misalnya gitu ya. Karena beliau sibuk Betul, kan betul. diberikan mungkin ke CEO lain gitu ya. Bukan bukan CEO lain, maksudnya CEO beliau gitu ya. Iya, iya. Misalnya. Ya, kemudian apa lagi? Silakan teman-teman nih, selagi kesempatan nih dikasih kesempatan sama coach untuk kesempatan berbagi nih atau dibantuin jawab nanti. Silakan. Oke. Silakan ya, teman-teman ya. Baik. Nah, kalau sudah jelas apa yang mau kita dapatkan, apa yang perlu didapatkan, maka saya perlu menjadi siapa, gitu ya. Nah, kita ke B dulu nih. Saya perlu menjadi siapa untuk ke sana? Kalau tadi konteksnya misalnya, eh, nah pengen bisnis berkembang nih ada Mas Jafran ya, Pak Jafran, bisnis berkembang. Ya, itu oke, tapi akan lebih baik bisnis berkembang seperti apa. Nah, ini penting. Ya, sebelum ke B. Di Have ini saya biasanya praktek saya di apa namanya coaching session, saya seringkali pakai tools namanya level focus. Kalau kita masih belum clear, belum jelas apa yang mau kita perlu dapatkan, maka level fokus ini akan membantu gitu ya. Level fokus itu ada 5 tingkatan fokus kita. Ya, yang pertama kebutuhan. Fokus kebutuhan kita apa sih? Saya biasanya sering tuh sorongin itu toolsnya disuruh isi klien. Kebutuhannya apa? Ayo, nggak pakai mikir langsung tulis. Dia tulis tuh kebutuhannya, level kebutuhan. Setelah selesai, dia mulai udah bengong gitu ya. Udah selesai, Bapak, Ibu misalnya gitu ya. Udah, isi level kedua yang di atasnya. Ya, level keinginan. Wah, ini maksudnya apa, Coach? Ya, kebutuhan beda ya dengan keinginan gitu ya. Kebutuhan yang sifatnya itu mendesak gitu ya. Nah, keuntungan yang besar mendesak atau penting, Pak Jafran? Nah, Iya, itu kalau beda penting, soalnya. Nah. ya bisa jadi kebutuhannya bisnis saya berjalan coach, semua pembayaran-pembayaran lancar, income-nya targetnya tercapai dan biaya-biaya semua bisa ditutupi misalnya gitu ya. Nah, keinginannya bisnis berkembang. Nah, bisa jadi level berkembang gitu ya. Nah, penting. Ya, kalau penting berarti level fokusnya di mana? Di keinginan. Belum begitu mendesak. Yang mendesak ya harus ada cuan nih coach. Karena anak istri, keluarga, karyawan, nah satu karyawan berapa anggota keluarga gitu ya, THR lagi gitu ya. Nah, jadi ini perlu dirancang teman-teman. Diri kita dulu ya, when people grow, business grow. Nah, mulai dari siapa people-nya? Ya dari ownernya, dari orang-orang yang peduli, dari tim yang benar-benar bisa bisa kita ajak bareng-bareng untuk tumbuh. Ya. Nah, jadi untuk dapat have ini biasanya kalau belum jelas saya sorongin tuh tools namanya level fokus ya. Level pertama kebutuhan, level kedua keinginan, level ketiga impian. Nah, impiannya apa? Semakin abstrak nih, semakin konteks gitu ya. Impiannya apa? Nah, jadi ada 5 level fokus, yang ketiga impian. Yang keempat, passion. Nah, kenapa passion? Passion ini apa nih, Coach? Minat, gairah gitu ya. Apa yang membuat kita tuh suka banget gitu ya. Jadi fokus passion kita di mana? Kalau kalau kita paksa seseorang yang nggak suka ngurusin bisnis travel, berbisnis travel, ini kayaknya agak gimana gitu ya ngejalaninnya misalnya gitu ya. Tapi kalau orangnya passionnya mengayomi orang atau berjejaring atau marketing gitu ya, ini ya boleh-boleh aja gitu ya. Passionnya ya mau bisnis apapun termasuk bisnis travel tuh suka, bisa gitu. Nah, nah Pak Deddy ingin atau mau mendapatkan bahagia dunia akhirat. Nah, ini impian ya, nah, bahagia dunia akhirat. Nah, kalau sudah dirinci lagi, didetailkan lagi, baru kita bisa masukkan ke have, ya, ke have. Biasanya memang perlu kita sempitkan pembahasannya ke mana, ya, have apa, gitu ya. Oke. Dan biasanya
saya sorongin lagi tuh. Tadi level fokus belum selesai ya. Yang kelima, purpose of life. Purpose of life. Jadi ada 5 level fokus untuk menggali apa yang menjadi fokus mereka yang ingin atau perlu mereka dapat, gitu ya. Nah, begitu. Kalau masih belum jelas aspek hidup yang mau dicapai, nah itu ada aspek of life. Jadi ada menggali tentang aspek kehidupan kita. Jadi bisa 7, bisa 8 aspek yang kita perankan dan perlu kita jalankan, ya. Misalnya aspek spiritual, aspek intelektual, karir, bisnis, kekayaan, kemakmuran lah ya, kemakmuran gitu ya. Kenapa kekayaan diganti dengan kemakmuran? Nah ini kekayaan itu sifatnya konten ya Bapak Ibu ya. Sementara kemakmuran itu konteks, yaitu wadahnya. Artinya ketika kekayaan seseorang itu habis, ketika dia punya spirit ya, punya eh, keyakinan dan punya perasaan yang makmur, nah dia bisa menciptakan kekayaan yang baru. Oke. Kemudian ada aspek sosial dan lain-lain. Nah, intinya di have ini harus clear dulu, Bapak Ibu. Ya. Kemudian kita masuk ke B, kita mau jadi siapa? Kita perlu menjadi siapa? Kalau tadi sudah semakin luas aspek kehidupan yang mau dicapai, ya, maka peran-peran apa saja yang perlu kita lakoni, ya, itu akan menjadi identitas kita, gitu ya. Akan jadi kumpulan yang menjadi identitas kita. Jadi kita setelah isi kolom have, kita masuk ke paling kiri yaitu B, ya. Kita jadi siapa? Kalau tadi contohnya bisnisnya Coach Rahmat tentang tour gitu ya, tour travel umroh gitu ya. Nah, saya perlu menjadi siapa? Misalnya kalau menjadi siapa? Saya menjadi pebisnis coach. Nah, berarti menjadi pemilik bisnis. Nah, pemilik bisnis do. Nah, do-nya ngapain ya? Perlu melakukan apa? Kita ke kolom yang tengah. Do-nya perlu ngapain gitu ya. Do-nya perlu kita perlu melakukan apa? Pemilik bisnis. Nah, bisnis itu beda ya dengan dagang gitu ya. Ini mohon maaf nih Bapak Ibu yang mungkin bingung loh kok Sisan kok ke bisnis terus karena itu yang saya pahami gitu ya. Nah, kalau do-nya seorang pemilik bisnis maka dia perlu ya bukan hanya bertransaksi, bukan hanya bagaimana keuangan bisnisnya banyak gitu ya, bukan hanya pelanggan yang banyak tapi database database pelanggannya berapa ya. Dia bangun list building gitu ya kalau bahasa kerennya itu ya. Bangun database pelanggan ya. Kemudian sistem apa yang perlu dirapikan sehingga terarah tadi, terkontrol, terstruktur. Oh, saya biar terarah punya visi. Biar terkontrol saya punya goals. Oh, saya biar terukur saya punya KPI. Apa aja ya yang perlu dilakukan untuk mencapai have, Bapak Ibu. Ya. Silakan mulai coret-coret, Bapak Ibu. Saya yakin bisa. Kalau memang belum sekarang, nanti silakan lihat-lihat lagi ya materi Zoom-nya ya. Nah, silakan nih. Saya lanjut ya. Ada pertanyaan mungkin? Ini bisa dilanjut coach, waktunya soalnya terbatas. Nanti Oh kita iya. Pak ya. Ya, ya, ya. Siap. Oke. Yang B adalah ketika Anda di coaching, Anda akan merasakan transformasi gitu ya. Ya, berdamai dengan diri. Nah, itu adalah perasaan yang ketika Anda ada peran-peran yang sangat ini ya banyak sehingga aduh coach ini saya bingung ini gimana yang mana yang perlu ya. Nah, maka di sana Anda perlu melakukan transformasi. Yang do kalau kinerjanya masih belum rapi, belum disiplin, karyawannya masih kojo tak kojo istilahnya ya kalau di Medan ya. Nah, ya artinya performance bisnisnya masih nggak baik gitu ya. Perlu dibangun apa gitu ya? Apa yang perlu dilakukan gitu ya? Bagaimana planningnya, bagaimana organizingnya, actuating, controllingnya. Nah, performance-nya harus dijaga, Bapak Ibu. Kalau kita kerja di perusahaan udah jadi, ini nggak kita pikirin, kita tinggal masuk gerbong kereta aja, kereta api gitu ya, ikut arus.
Tapi kalau Bapak Ibu mau berbisnis, beda. Bapak Ibu membangun sistem bisnisnya, gitu ya. Nah, kalau saya nggak berbisnis, berarti Bapak Ibu punya nggak pengaturan waktu misalnya, kalau mau jadi sukses, gitu ya, dan lain sebagainya. Ya, banyak ilmu-ilmu tentang produktivitas. Dan akhirnya have, ya sukses. Kalau belum semuanya have gimana, Coach? Ya, Anda harus suka prosesnya, ya. Karena Allah yang paling tahu nih kapan gitu ya diberikan ya. Bisa jadi itu tidak diberikan langsung doa-doa Anda yang sudah Anda doa, usaha, bisa jadi itu tidak baik gitu ya dan lain sebagainya. Kita harus husnuzon gitu ya. Dan sukses ya alias suka proses. Ya, ini di slide terakhir tujuan coaching ya untuk Bapak Ibu mengetahui situasi Bapak Ibu saat ini dan menyadari tujuan Bapak Ibu yang sebenarnya. Nah, seorang coach mendampingi Bapak Ibu menemukan metodologi yang tepat untuk mencapai tujuan lebih cepat. Ya. Oke, demikian. Terima kasih banyak. Masih ada sisa waktu untuk kita tanya jawab. Saya kembalikan ke Coach Rahmat. Silakan. Baik, alhamdulillah, Masya Allah. Ini luar biasa ya, dalam waktu singkat, tapi kita dapat materi penting. Dan ini penting banget nih kalau kita lihat ya, karena saya juga alhamdulillah pernah mendapatkan materi ini. Dan ini teman-teman, beruntung teman-teman langsung ada Coach Ihsan yang bisa menjawab pertanyaan teman-teman. Nah ini ada satu pertanyaan Coach, ini tanya Coach dari Bang Zafran, bagaimana kalau dulu tadi yang Coach sampaikan sudah dilakukan, tapi tetap nggak tercapai have, tadi have juga ada ya, tadi sesuai harapan. Nah, bagaimana ya solusinya? Oke, Mas. Ya, yang pertama prinsipnya ini pertanyaan bagus nih, karena sering ya terjadi. Yang pertama prinsipnya tadi yang Coach Ihsan jelaskan bahwa sukses itu adalah suka proses. Ya, selama kita sudah lakukan ikhtiar terbaik, nah itu waktunya aja tinggal gitu ya dan kencengin doanya ya. Nah, kemudian satu itu yang pertama tuh ya. Ya. Yang kedua nih, perlu dilihat apakah perilaku kita sudah efektif gitu ya. Seperti tadi di awal saya sempat sampaikan ya, contohnya Coach Rahmat ya, sudah melakukan eh, aktivitas sukses ya, suka proses apa aja? Proses berpikir ya. Dengan tadi tuh kita mengevaluasi. Kemudian apa? Bertindak. Nah, kadang-kadang udah berpikir, udah belajar nggak berani bertindak. Ya. Gimana biar berani, Coach? Saya takut. Gimana caranya? Tenang. Takut itu adalah sinyal untuk Bapak Ibu berhati-hati dan perlu mempelajari kembali. Takut itu berarti Bapak Ibu mau hasil yang terbaik. Jadi itu hal yang manusiawi, alami gitu ya. Jadi ketika kita takut, ya kita coba mundur dikit ya, mundur ke belakang sedikit, satu langkah untuk belajar lagi. Cari orang yang mungkin bisa membantu Bapak Ibu. Yang ketiga, habitnya. Nah, habitnya. Nah, begitu ya. Apakah habitnya sudah konsisten? Kalau sharing kita kan yang seperti disampaikan Coach Rahmat, konsisten walaupun ada satu dua misalnya bolong ada kendala tapi tetap ya tetap dilakukan. Nah, seperti itu Pak Jafran. Jadi pertama tadi adalah kita percaya bahwa hasil itu bukan area kita. Kita fokus ke sebab, kita fokus ke ikhtiarnya dan eh, sukses, suka proses ya. Dengan apa proses apa? Tadi mengkaji lagi, belajar lagi, cari orang yang lebih paham ya dan bergabung dengan komunitas mungkin dan lain sebagainya. Oke, terima kasih Pak. Mantap, luar biasa ya. Saya teringat juga sukses, suka proses. Saya juga dulu pernah menyingkat sukses. Saya ulet karena saya enggan sengsara. Wah, sukses juga tuh SUKSES. Nah, saya ulet karena saya enggan sengsara. Ulet enggak gigi ya, pantang menyerah. Nah itu. Oke teman-teman silakan masih ada yang mau bertanya. Open mic juga boleh ya, nggak harus di chat ya. Silakan. Ini karena sudah selesai materi. Kalau tadi karena masih materi, jadi saya pikir sambil dibaca, sambil bisa menyelesaikan materi. Ternyata materinya juga selesai. Silakan. Ada yang mau bertanya? Ya, Silakan. silakan langsung on Dibuka mic kesempatan. aja, Pak. Mungkin ada di sini ada Bu Rani, Pak Muksin, ya, Dedi, ya Angka. Nah,
Ini Coach memang luar biasa ya. Kalau saya mungkin sedikit sharing, memang itu yang saya harapkan baru ya. Travel itu sempat down itu dalam karena pandemi. Nah sekarang udah mulai marak lagi. Alhamdulillah Coach kemajuannya sekarang ada teman, ada saudara yang mau membuka usaha kerjasama. Jadi kita coba sirkah ini. Jadi Insya Allah betul-betul membuat PT baru. Kalau sebelumnya hanya sebagai agent-agent aja nih. Agent travel ini kayak doanya lah semoga Coach bisa ini kan. Ya, karena umroh ini yang dibutuhkan. Kalau teman-teman tuh lah niat ya, saya niat memang membantu orang sampai ke Baitullah. Nah, dengan kemampuan kita ya leader sebagai leader yang telah diajarkan kontisan itu ya, saya juga dulu banyak pernah bekerja lama jadi banyak yang bisa saya dapatkan. Nah, ini mau coba diambil. Jadi teman-teman kalau dimanapun kita berada sekarang, yang kerja, yang belajar, ambil ilmunya, ambil manfaatnya. Nah nanti terjun ke dunia bisnis, nah cari kontisan, boleh langsung kontisan sama kontisan ya, belajar sama kontisan, nah itu insya Allah akan dibantu nih. Ya, silakan teman-teman, ada yang mau bertanya, langsung aja ini saya ngomong sambil menunggu yang bertanya ini. Silakan, silakan nih yang mau bertanya, ini jauh-jauh dari Jakarta ini kita hadirkan, ya, Masya Allah. Masih ada Silakan waktu, Mas kalau mau. ya. Atau udah berburu takjil kali. Iya itu, tapi nggak apa-apa. Tadi ada yang seperti itu minta izin karena Oke. waktunya memang ngabuburit ya secara Ya. sana. Jadi nggak apa-apa. Yang penting kita insya Allah tetap mencoba karena saya seperti Coach yang bilang suka proses dan saya memang saya jalani terus. Dan insya Allah seperti Coach Isan ini saya juga sangat terima kasih ya luar biasa, Masya Allah karena mau berbagi di sela waktunya yang sibuk juga. Karena beliau ini teman-teman kalau mau silahkan cari di Jakarta itu bisa jumpai itu waktu dia sudah sibuk jadi diatur janji dulu nih. Nah beliau juga ada buku yang enggak apa ya nanti mungkin bisa apa juga kan banyak lah pokoknya yang diberikan teman-teman kalau mau belajar siap kondisi Allah. Jadi kalau saya memang suka proses sejak dulu itu alhamdulillah sampai sekarang nggak berhenti Coach ya. Nah, sama-sama memulai. Nah saya memang konsen di ternyata di edukasi. Nah ini karena ada yang mengajak untuk berbisnis, dia tahu saya dulu pernah ikut ada travel, maka dia kenapa nggak kita bangun lagi yuk, kata ini kita bangun lagi bisnis travelnya, alhamdulillah. Nah bagi saya ini kesempatan saya ini sebagai tour leader lah, ya. Bagaimana mengajak orang, membimbing orang, edukasi orang, bagaimana begitu. Nah itu mungkin. Dari teman-teman ada lagi, silahkan masih ada waktu nih, 3 menit. Jadi ada tadi ya bagian terlambat hadir, ada keuntungan, ada yang penting ya. Jadi bagaimana dalam bisnis itu kita cari tahu karena keinginan, tadi sampai terus ada kebutuhan, ada impian ya. So, oke, silakan mungkin yang masih ada di sini, ada yang baru masuk juga Pak Mungkin mungkin ada yang mau sampaikan. Ini coach bisnis kita Pak, bisa nanti mau tanya-tanya, nggak apa-apa, mau dicek nggak boleh nih, masih ada waktu. Ada yang mau tanya Pak Musin? Oh, open mic ya Pak. Terlambat, Silakan. terlambat tadi Pak, baru tahu. Baru Iya ya. lihat WA. Ya, nggak apa-apa. Kadang itu juga memang, mohon maaf, memang ini semalam baru mulai didapat Iya. tiap kita hari ini lah baru sampai barangkali ya. Ya ini tentang identitas diri para Pak. Mungkin tadi ada yang mau ditanyakan tentang bisnis, silakan. Kalau boleh Pak, kesimpulannya Pak. Karena waktu juga barangkali coach bolehlah closing statement kalian. Kesimpulan kata Pak Mudin. Iya, iya, iya. Sebentar. Ya, kesimpulannya ketika kita tidak merasa ya tidak merasa menjadi seseorang yang maksimal, tidak merasa punya karakter yang kuat sebagai pemimpin, kita tidak bisa mempengaruhi follower atau tim kita gitu ya. Atau sebagai misalnya kita sebagai sales misalnya kita tidak bisa mempengaruhi siapa calon pelanggan kita gitu ya. Nah, apapun itu, misalnya di profesi kita merasa bahwa profesi kita itu identitas kita misal. Padahal profesi itu adalah salah satu atribut gitu ya yang
hari ini kita jalankan. Ketika profesi itu sudah tidak ada lagi, misalnya kita di layoff, ya misalnya diberhentikan gitu ya, atau mungkin pensiun. Nah, terus gimana? Siapa diri kita? Kita ditanya sama seseorang atau coach ya, biasanya nanya begitu. Who are you gitu ya? Coba jelaskan siapa diri Pak Musin misalnya. Apa bisa kita menjelaskan dengan rinci ya, bukan hanya tentang di mana kita tinggal, kemudian kita agamanya apa, sukunya apa, bukan tentang itu, karena itu hanya terbatas dari identitas yang namanya administratif gitu ya. Nah, sedangkan yang dibahas tadi adalah identitas yang sifatnya substansial, yang lebih dalam ya, tentang diri kita sebenarnya sesungguhnya. Sehingga kita punya gairah atau passion, punya kinerja yang luar biasa, semangat gitu ya, dan yakin pencapaian yang akan kita dapatkan ya tentunya tetap berikhtiar ya dan berserah kepada Allah. Jadi kesimpulannya adalah kita mengenal diri kita, Pak. Ya, kita mengenal diri kita, kemudian kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik, yang sesuai dengan yang kita inginkan. Ya, kita tidak membanding-bandingkan diri kita dengan yang lain. Kita percaya diri, ya. Ketika kita berkarir, kita tuh bisa maksimal gitu ya, bisa cemerlang gitu ya. Itu Pak. Seperti itu Pak kesimpulannya. Oke, baik. Alhamdulillah. Terima kasih Coach San. Pak Musin ada mau tanya lagi? Terima kasih Coach. Oke. Mudah bermanfaat. Amin. Mungkin nanti saya lihat Teman-teman, YouTube-nya ya Pak. iya, nggak apa-apa. Sekalian pertanyaan penutup Pak Musin ya. Oke, teman-teman, kalau bagi yang mau nanti kayak Pak Musin terlambat dan mungkin yang mau melaporkan boleh di membernya yang sudah diberikan ya. Baik teman-teman, terima kasih sebelumnya kepada Coach Isan. Jadi penting sekali bahwa identitas diri ini, dan kebetulan ini Masya Allah ya, memang frekuensinya sama. Saya sendiri juga Coach menjalankan ini sekarang. Ya tadi kalau saya orang manggil macam-macam lah ya. Bahkan sekarang saya sendiri bukan ustadz, dipanggil ustadz gitu kan. Ya kita siap aja, karena kalau pas apa ya siap terima aja. Nah kalau saya selalu mentoring Coach. Jadi sekarang saya punya mentoring 15 hari itu bagaimana transformasi diri. Nah alhamdulillah memang kita itu teman-teman proses itu harus dijalani terus. Itu yang dikatakan oleh Isan, jadilah orang sukses. Apa itu orang sukses tadi? Masih ingat? Suka proses. Suka proses. Nah, teman-teman ingat ya, suka proses, karena kita ini kalau dulu saya juga sering jangan jadi anggota NATO katanya ya. No action talk only ya. Itu teman-teman. Jadi teman-teman yang luar biasa yang hadir walaupun ini yang bisa, itu teman-teman adalah termasuk orang-orang yang insya Allah jadi orang sukses. Kenapa? Teman-teman mau berproses ya, mau ikut hadir, itu salah satu kelebihan yang memang ya Allah takdirkan, Allah kasih pilihan kepada teman-teman, dan teman-teman adalah orang terpilih. Alhamdulillah ya. Baik, itu saja barangkali Coach, berhubung waktunya sudah semakin ini, mungkin di Jakarta lebih cepat berbukanya kali ya daripada Medan. Kalau Medan ini masih lama, itu jam jam 7 kurang Coach. Kalau sana mungkin jam 6 ya, lewat ya. Udah mulai gelap. Kalau sini masih terang benerang kalau di Medan. Baik, kalau gitu Coach Isan, terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya. Bapak Ibu, sekali lagi kita terima kasih, karena kalau kita mendapatkan bimbingan beliau ini kalau berbayar, wah lumayan nih. Tapi alhamdulillah beliau mau sharing. Inilah kita bulan Ramadan penuh berkah. Semoga ya Coach Isan juga sehat selalu, semakin banyak berbagi, semakin berkah juga, dan banyak rezekinya. Amin ya. Nah, Bapak Ibu semua juga semoga dimudahkan Allah, banyak rezeki dan berkah seluruh Ramadannya. Dan kita sudahi pertemuan kita untuk hari ini, dan bersama-sama kita bacakan hamdalah, alhamdulillah, rabbil alamin, dan kafaratul majlis, subhanallah wa bihamdihi. Teman-teman, terima kasih semuanya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Bermaafkan kepada Allah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu semua yang sudah hadir. Semoga ini yang bermanfaat ya. Silahkan ini diamalkan. Semoga amal jariah buat Bapak Ibu. Oke, izin ya kita close. Izin live ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum.